Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini bisa ketemu lagi bersama saya. Dan selamat berjumpa lagi para subscriber dan para penonton yang setia menonton video saya. Dan alhamdulillah kali ini saya berada di samping Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Ini menjelang buka puasa bulan Ramadan. Dan kondisi terkini ini saya berada di samping Masjid Gamamah. Lihat, ini Masjid Gamamah ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan keadaan sekarang masih sangat sepi karena untuk masuk ke Masjid Nabawi masih harus dengan tawakalna, dan harus vaksin setidaknya sudah 14 hari ya. Dan saya akan di sini akan menginformasikan pada teman-teman bagaimana perbedaan buka puasa bersama di Masjid Nabawi di tahun-tahun sebelumnya, atau setidaknya tahun-tahun normal atau tidak ada pandemi dengan adanya pandemi. Kita tahu bahwa di Masjid Nabawi adalah tempat buka bersama terbesar di dunia, Masya Allah, tabarakallah. Dan seperti apa buka puasa bersama di Masjid Nabawi ketika ada pandemi akan saya perlihatkan kepada teman-teman seperti ini videonya. Sekarang berada di pelantaran Masjid Nabawi dan kondisi sore hari menjelang adzan maghrib, sudah tinggal setengah jaman insya Allah seperti ini. Dan biasanya di pelantaran ini sangat penuh oleh jamaah umroh dan jamaah mukimin dan ekspatriat orang Saudi sendiri ya. Coba di sini sangat jauh perbedaannya. Kalau sekarang masa pandemi tidak ada sama sekali ya untuk di pelantaran Masjid Nabawi. Coba lihat di sini juga. Nah, biasanya ya kalau bulan puasa normal, tidak ada pandemi, tidak ada corona, di sini semuanya full ya, di pelantaran dan juga di dalam masjid. Di dalam masjid di sini dan juga semuanya di luar gerbang juga, memang semuanya akan dipenuhi oleh jamaah umroh ya, termasuk jamaah umroh Indonesia. Semua jamaah ya, baik dari luar negeri, dari Malaysia, dari Filipina, dari berbagai negara yang melaksanakan umroh di bulan puasa, biasanya akan memenuhi Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini ya. Akan tetapi karena masa pandemi sangat jauh perbedaannya, sangat jauh kondisi dan situasi yang berada di Masjid Nabawi ini, termasuk di pelantaran ini ya. Sekarang kosong ya, hanya di dalam di dalam hanya ada takjil, dan itu pun hanya air zam-zam dan kurma. Jadi untuk masa pandemi sekarang buka bersama di Masjid Nabawi hanya buka bersama dengan seadanya, yaitu air zam-zam dengan kurma ya. Tapi kalau hari normal ada nasi, ada albaik, ada abrus dan juga lain sebagainya ya. Tapi sekarang ya, karena masa pandemi seperti inilah kondisi dan situasi ya. Dan seperti ini kondisi dan situasi menjelang puasa atau menjelang puasa. Buka puasa di Masjid Nabawi adalah buka bersama terbesar di dunia ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan saat ini karena pandemi adalah sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya daripada bulan puasa daripada tahun sebelumnya. Dan seperti ini pendapat mukimin yang memang sudah puluhan tahun di Madinah, termasuk di Saudi ya, kota Madinah dan kota Makkah. Dan beliau kerja gaet, jadi beliau tahu tentang bagaimana buka puasa bersama di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini dia pendapat tentang buka bersama terbesar yang ada di masjid. Jadi ini cuma berapa orang, kalau karena pandemi ya,
Jadi buka puasa itu di dalam masjid di belakang ini ya. Coba ini kalau di depan agak lumayan ramai. Coba di sana. Itu ini bagian depan. Itu bagian depan ya. Itu lumayan ramai kalau di depan, tapi di belakang kosong ya. Seperti ini. Ini padahal sudah menjelang azan maghrib ya. Jadi seperti ini kondisi dan situasi buka bersama di dalam Masjid Nabawi di masa pandemi. Jadi tidak ada jemaah, hanya jemaah lokal yang ada. Coba lihat, ini cuma berapa orang ini. Gimana pendapat Ustadz? Ustadz kan pengalaman di sini sudah puluhan tahun di sini untuk buka bersama. Yang pasti ini sangat banyak perbedaannya. Seperti apa pendapat Ustadz tentang buka puasa bersama di Masjid Nabawi, Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk berbuka puasa di Masjid Nabawi ini, masjid yang mulia ini, masjid yang dirindukan oleh semua umat Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah dan biasa masuk ke sini karena saya sudah divaksin pakai vaksinnya orang. Dan alhamdulillah setiap buka puasa selalu disiapkan box seperti ini di Masjid Nabawi. Jika kita tidak divaksin maka kita tidak bisa masuk dalam Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah saya walaupun belum divaksin bisa pakai tawakalannya atau aplikasinya teman, bisa masuk di dalam Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah di sini. Pertama saya iftar di dalam Masjid Nabawi, dan yang kedua untuk melakukan sholat wajib dan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Walaupun persediaan di dalam Masjid Nabawi ini apa adanya, seadanya, tapi alhamdulillah adalah kenikmatan dan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung berziarah kepada Rasulullah. Walaupun di sini hanya disediakan 8 biji kurma dan 4 air zam-zam. Dan alhamdulillah saya sangat senang, sangat bahagia bisa berada di dekat Rasulullah SAW dan bisa sholat tarawih di dalam Masjid Nabawi. Semoga kita semua yang menonton video ini dan like, komen, dan subscribe, semoga Allah beri kesempatan untuk mengunjungi baginda Rasulullah SAW dan melakukan ibadah umrah dan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan lupa ya, like, share, dan komen. Jadi itu ya teman-teman pendapat dari salah satu guide atau mutawif yang puluhan tahun tinggal di kota Saudi, di Saudi. Dan perasaan Ustadz kan di sini kan pandemi dan sangat beda dengan bulan puasa pada tahun-tahun yang sebelumnya di waktu normal. Perasaan Ustadz gimana untuk mengenai buka bersama di Masjid Nabawi? Kita tahu bahwa buka bersama di Masjid Nabawi adalah buka bersama terbesar di dunia, bukan cuma di negara tapi di dunia. Perasaan Ustadz ketika buka bersama pada saat ini, gimana perasaannya Ustadz? Ya alhamdulillah saya sangat senang, pertama karena saya bisa buka puasa iftar di dalam Masjid Nabawi ini walaupun apa adanya, tapi saya tetap harus mengikuti protokol yang telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Yang pertama, kalau kita mau masuk ke dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram yang lagi Mekah, kita harus vaksin dulu. Setelah divaksin, maka kita diperbolehkan masuk ke dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Walaupun apa adanya seperti ini, saya sangat senang sekali. Walaupun beda dari sebelum-sebelumnya, jauh sangat beda sekali, tapi saya sangat senang sekali karena saya berada dekat dengan baginda Rasulullah. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin di sini sudah dipenuhi dengan para jemaah, dipenuhi dengan bermacam-macam makanan, baik roti, kurma, air zam-zam, dan kahwah Saudi, dan teh dan semacamnya. Di sini dipenuhi dengan makanan-makanan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang sudah disiapkan box seperti ini. Ini di dalamnya ya, jangan lupa ya, seperti ini. Alhamdulillah walaupun makan kurma seperti ini sampai selesai sholat tarawih, kita alhamdulillah masih sehat, masih kenyang dan sebagainya. Walaupun makan seperti ini. Oke, terima kasih Ustadz atas keterangannya untuk buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Menunggu adzan maghrib dan buka bersama di Masjid Nabawi.
Dan seperti ini perbedaan untuk buka bersama ya. Di sini masih banyak yang kosong, coba lihat di belakang ya. Biasanya kalau bulan puasa normal tanpa ada Covid, di sini di full oleh jamaah umroh ya, baik jamaah umroh Indonesia dan negara-negara yang lain. Tapi sekarang untuk buka puasa bersama banyak persyaratan untuk masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini. Pertama, kita harus punya aplikasi Tawakkalna dan telah vaksin ya, setidaknya 1 kali dan lebih dari 14 hari ya. Adzan kurang insyaallah berapa menit lagi akan berkumandang dari Masjid Nabawi, dan inilah adzan ya. Oh ya Is, maaf ya Mas. Ay, min ya bukan? Jadi seperti itu ya teman-teman, buka bersama untuk masa pandemi. Hanya kurma dan air, tidak seperti bulan puasa pada tahun sebelumnya, tidak ramai. Tapi alhamdulillah saya bisa buka bersama di Masjid Nabawi, dan
teman saya ini mutawif atau ustadz ya. Dan seperti biasa di akhir video saya selalu mendoakan teman-teman dan khususnya teman-teman yang setia yang menonton video saya, semoga dilancarkan rezekinya, dan juga para subscriber semoga bisa ziarah ke baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, assalamualaikum.